Lagi bulan Ramadan gini hawa nafsu nggak masuk warteg gitu ya. hari ketiga kayak udah siang-siang udah glok. Nggak hari pertama gitu kan. Kita nggak dikasih rejeki gitu dari yang itu saya nggak ikutan. Iya. Itu memang podcast ujung, Kenapa langsung ke itu? podcast ujung jurang. Mantap banget bertemu lagi di podcast kita. Ada denger ini nggak sih kalau dengan Spotify nggak? Iya. Nah kalau Spotify non premium tuh selamat datang di podcast malam Jumat Kliwon. Setan. Iya. serem aja lagi dengerin musik, gitu ya. lagi Kayak asik-asik. gitu. Betul. Denger iklan kayak gitu. Ya ampun. Jadi ya agak ampun. gimana ya? Jadi beda gitu. sebenarnya pengen cepet-cepet premium ya, tapi apalah daya dengan keuangan yang anak kuliahan. budget pelajar. Budget pelajar. Ada betul. caranya biar Spotify kita premium. Gimana tuh? Cari di YouTube. Cari di Google. Cari di Google. Spotify premium. Mod APK. Jadi biar Iya, suka kayak gitu ya. Banyak. Mod APK. Tapi nggak apa. Tapi di podcast kita kali ini tentunya podcast kita berbeda. So beda banget. Paling beda. Paling beda. Kita dari apa namanya? Komunikasi penyiaran Islam. Iya. Tentunya kita bakal bahas Islami. Betul. Nggak? Apalagi sekarang bulan Ramadan. Iya. So, apa yang akan kita bahas di podcast kali ini? Gini. Formal banget ya podcastnya ya. Jadi gini, kalau di bulan Ramadan itu kan sebenarnya yang kita sering dengar bahwa bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Qur'an. Iya, betul. Gitu. Dan seyogianya apa yang kita bahas dalam pada malam hari ini kayaknya enaknya kita bahas Al-Qur'an gitu. Betul Satya. banget, betul banget. Betul, Ya, betul. yang mana relevan dengan bulan Ramadan ini, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an. Nah. Seperti itu. Betul, that's point. Pokoknya udah dia keren banget, udah kita keluar aja ya. Dia aja ya udah. Jangan dong. Ini kita bertiga ini. Ini supaya ada pembahasan juga di Oke. tempat-tempat lainnya juga. Boleh. Oke, good. Jadi gimana? Oh ya, dulu aneh tuh pernah dengar gini. Jadi siapa ya? Dulu Mudabir kita ada yang pernah ilan. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan melalui perantara malaikat yang paling mulia di bulan yang paling mulia kepada nabi yang paling mulia. Semoga kita umatnya nabi Menjadi umat yang paling mulia. mulia juga. Mm. Gitu. Amin. So, jadi malam ini kita akan bahas dari tentunya dari tafsir ayat Al-Qur'an sesuai dengan matkul kita, yaitu matkul Tafsir Maudhu'i. Tafsir Maudhu'i. Gitu. Apa nih yang akan kita bahas? Sebentar ya. Ini mau ambil. Oh, nggak jadi. Ini ada. minum. Mau ambil minum. Jadi jangan lupa disponsori Jadi sama sponsor Lemon Mineral. Lemon Mineral boleh masuk. Itu disponsorin Lemon Mineral. Kecuali lu main bola gitu kan. Ya. Nggak apa-apa. Jadi ada apa aja yang akan kita bahas kali ini, guys? Mungkin Boleh. kita bakal bahas dari misalnya Ustadz Fahmi ini bakal menyampaikan terkait tentang surat apa? Gitu. Boleh langsung di-share aja. Paling dong. ini sih tafsir daripada surat Asy-Syu'ara Syu'ara. dari dari ayat 214. Ayat 214. Boleh langsung Dijabarkan gitu kan. Iya, Oke. langsung di-share. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasannya kita bisa melihat bahwa di surat Asy-Syu'ara ayat 214 itu yang mana berbunyi wa anzir asyratakal aqrabin, ya. Bahwasannya ini ini ayat yang mana Allah itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad wa anzir asyratakal aqrabin, yaitu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan agama kepada para kerabatnya, ya, yang mana akrobin ini yaitu orang-orang terdekatnya Nabi Muhammad gitu, Sathajamin ya, dan menyampaikan bahwasannya janji dan ancaman Allah terhadap orang-orang yang mengingkari dan menyekutakannya. Bahwasannya ya, ketika memang Nabi Muhammad ini kan dulu sebagai Rasulullah ya, sebagai risalah, penyampai apa-apa yang Allah perintahkan kepada umatnya gitu. Jadi dari Allah kepada malaikat, habis itu baru kepada Nabi Muhammad, yang mana hukum-hukum Allah itu daripada sholat, zakat, atau segala itu diperintahkan kepada Rasulullah. Nah,
Maka dari itu awalnya ini Rasulullah itu menyampaikan apa-apa ajaran yang Allah sampaikan, ya, ajaran Islam yang Allah berikan kepada malaikat Jibril lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad, itu awalnya itu adalah kepada siapa? Kepada orang-orang terdekatnya, kepada kerabatnya Rasulullah, ya. Bahwasannya nanti ketika memang ketika memang kamu semuanya menyekutukan Allah, maka Allah itu akan mengancam dengan azab-azab yang pedih, gitu. Ketika memang tidak mengerjakan sholat, ya, bisa juga itu masuk neraka yang paling dalam, neraka jahanam, ya. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan perawi lainnya dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, Rasulullah itu bersabda, tatkala ayat ini turun, ya, ayat 214 ini di surat Asy-Syu'ara, tatkala ayat ini turun, Rasulullah lalu memanggil orang-orang Quraisy untuk berkumpul di Bukit Safa, ya. Karena kan kalau kita melihat lagi, Rasulullah ini keturunan daripada Quraisy, ya. Betul. Beliau ini keturunan dari Quraisy. Nah, maka dari itu dikarenakan ini adalah perintah, ya, yang Allah berikan kepada Rasulullah untuk disampaikan ayat-ayat ini, wa anzir asyratakal aqrabin, yang mana peringatin, ya, atas ancaman-ancaman Allah ketika memang kamu itu semua tidak mengerjakan apa-apa yang saya perintahkan. Seperti itu. Nah, di antara mereka ada yang datang sendiri dan ada yang datang mengirimkan wakilnya. Setelah berkumpul, lalu Rasulullah berkhutbah, ya, di Bukit Safa tersebut, ya, wahai kaum Quraisy, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak mempunyai kesanggupan memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepadamu. Karena apa? Karena kalau sudah di akhirat, ya, Allah lah yang bisa menghukum, ya. Karena apa? Karena Rasulullah sudah menyampaikan apa-apa yang sudah Allah perintahkan untuk sampaikan. Mungkin seperti itu kalau untuk di surat Asy-Syu'ara ayat 214. Mungkin ayat-ayat yang lainnya bisa dijelaskan. Jadi mungkin lebih Asy-Syu'ara menarik. ayat 200 berapa? 14. 214. Itu kayak ini ya, kalau kita mungkin familiar ada kata reward and punishment. Betul. That's right. Ya. Nah, it was punishment-nya. Betul. Gitu. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu yang tidak baik, tentunya Ada punishment-nya. ada punishment-nya. Kenapa kita memberikan punishment? Kenapa Allah memberikan punishment? Of course, misalnya gini. Ini pernah dengar tuh kalau nggak salah di podcastnya siapa ya? Di podcastnya siapa yang berotot tuh? Jadi Kobuser. Aderai. Oh, daerah. Ya Jadi Kobuser juga Berotot. Nggak salah. Nggak salah. Gini, kalau misalnya punya anak, ini anaknya makan permen terus tiap hari, diomelin nggak? Diomelin. Kenapa diomelin? Karena baik. baik. Karena nggak mau anaknya sakit kan? Betul. Gitu. Sebenarnya Tuhan juga nggak mau kita tuh salah. Nasrati sufi banget ya Allah. Karena memang begitu. Dan juga Allah juga berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, ya, yang dulu sering kita dengar di 6 tahun. Betul. Kita mondok itu. Kalau misalkan kita masih ikut muhadharah sampai sekarang kita pasti dengar la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, jika kita mensyukuri atas apa yang Allah kasih kepada kita, ya, mensyukuri itu kan kata almarhum Pak Mutasim Billah itu dulu, kiai kita, bahwasannya kita itu memakai, ya, menggunakan dengan baik. Kayak misalkan kita dikasih tubuh yang sempurna, berarti kita pakai tubuh ini untuk ibadah, ya. Untuk Maka dari sesuatu yang itu, baik, ya. betul kan? Nah, ketika memang kita memakai ini untuk beribadah, untuk olahraga, untuk hal-hal yang baik, maka Allah akan memberikan kita nikmat terus, gitu kan? Nikmat sehat. Sehat itu penting loh, ya. Sehat itu penting dibanding kita sakit, ya kan? Kalau misalkan kita sakit, gak enak sakit tuh, Betul. ya. Maka dari itu kan ada juga yang mengatakan, ya, kalau misalkan apa sih namanya itu, as-sihhatu tajun La la yarohu yaroha ilal ilal mardo. mardo. Asyhadu la yarohu la yaroha. La yaroha La yaroha. Layaroha. la La yaroha ilal yaroha mardo. ilal mardo. Seperti Gitu. Itu jadi reward and punishment. Jadi sebenarnya Allah itu memberikan kita punishment karena nggak mau umatnya, makhluknya itu salah. Betul gak? Bagaimana Betul. Satilim? Kalau misalnya kita korelasikan saja ya dari apa yang udah disampaikan Ustaz Fahmi, Ya. dari Asy-Syu'ara ayat 214 tadi berbunyi seperti apa ayatnya Ustaz Fahmi? Wa anzir asyratakal aqrabin, Yang bermakna seperti apa? yang bermakna bahwasannya
Allah itu memerintahkan ya, dan peringatilah Peringatilah. kepada keluargamu al-aqrabin yang terdekat. Oke, jadi kalau misalnya kita korelasikan kepada surat yang selanjutnya, pembahasan kita yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas qad ja'akum rasulun bil haq min rabbikum fa aminu khairul lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allah aliman hakimah. Jadi di makna ini surat An-Nisa 170 itu Allah berfirman, wahai manusia, sungguh telah datang Rasul kepadamu, yaitu siapa? Muhammad, dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kamu kepadanya, itu lebih baik bagimu. Tetapi jika engkau kafir, maka sungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Di sini dikasih tahu kalau Allah itu memberikan peringatan, peringatkanlah gitu kan, kerabat terdekatmu. Tapi di sini diberikan makna juga, kita sebagai manusia harus beriman kepada Rasul. Kepada Rasul dengan apa yang dibawa oleh Rasul yang diberikan dari Allah. Jadi apa yang diberikan ketika Allah bilang peringati, ya Rasul peringati, kita sebagai orang manusia itu ikut peringatan dari Rasul, tahu itu peringatan dilarang gitu kan. Ketika ada perintah, kita ikutin perintah itu, karena kita di situ diharuskan bagi kita sebagai manusia itu untuk mengikuti atau beriman kepada Rasul dengan apa yang dibawa oleh Rasul yang diberikan langsung oleh Allah. Maka kata Allah apa? Katanya di situ kan Allah bilang apa? Laqad ja'akum rasulun bil haq, dengan kebenaran min rabbikum, dari Tuhan kalian. Fa aminu, maka berimanlah. Khairul lakum, itu adalah yang lebih baik untuk kalian. Jadi beriman kepada Rasul adalah sesuatu yang baik buat kita. Ada lanjutnya, wa in takfur fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Apabila kita kafir atau kita tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasul, sesungguhnya yang Allah miliki itu ada di langit dan di bumi. Jadi Allah tuh nggak rugi dengan apa yang kita lakukan, dan Allah tuh nggak nyari keuntungan dari apa yang kita lakukan, gitu kan. Kita itu hanya diberikan apa istilahnya, kasih sayang amat besar gitu loh oleh Allah tuh ya. Allah memberikan kasih sayang amat besar yang mana perilaku kita menunjukkan bagaimana kita ke depannya, tapi tidak memberikan dampak yang baik dan lebih untuk Allah itu gitu. Jadi kalau di situ Allah bilang wallahu wa kana Allah aliman hakima. Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana gitu. Untuk korelasi dari ayat Syu'ara ini kepada surat An-Nisa ayat 170. Ya. Karena waktu di Adian dulu kita belajar di kelas 5 MI, iya. itu ada agama, ada kepercayaan yang mempercayai Allah tapi tidak percaya adanya Rasul. Adanya Rasul, betul. Iya, tapi ada yang sebaliknya juga tuh. Sebaliknya. Ada yang percaya Rasul tapi tidak percaya adanya Allah. Karena kalau yang mereka menganggap percaya Rasul, karena wujud Rasul tuh nyata. Mereka tahu nih Rasul tuh ada, bukti-bukti kebenarannya, kesempurnaan Rasul dibanding manusia yang lain ada. Sedangkan golongan ini tuh mempertanyakan wujud Tuhan. Betul. Gitu kan, wujud Allahnya tuh seperti apa. Jadi makanya Islam sebagai agama penyempurna. Kenapa kita harus percaya dengan yang gaib dan yang ada? Kan ada agama yang percaya sama yang ada doang. Iya. Ya, betul. Betul gak? Ada di Kristen ada. Iya. Dia percaya sama Yesus, dia bilangnya. Iya. Habis itu di mana kayak di Buddha itu kan dia dewa itu kan nggak ada. Iya. Ya. Nah di Islam kita percaya dua-duanya dengan Rasul yang wujudnya ada gitu ya, dan Allah yang Goib. Yang kita sebagai manusia tidak memiliki kekuatan kemampuan untuk melihat dan kepada Rasul yang bisa dilihat gitu. Yes. Jadi ada lagi nggak Ustaz Ilham kira-kira yang mau di-share lagi? Kalau misalnya itu kayak ya, kalau misalnya kita sebagai manusia masih dalam kekafiran, ya Allah tuh nggak ngerasa rugi gitu kan, nggak ngurangin kekuasaan Allah terhadap kita. Betul. Misalnya kita nggak nurutin apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang dibawa oleh Rasul gitu kan, maka itu tidak mengurangi kemampuan Allah sebagai Tuhan gitu kan. Karena justru yang rugi adalah manusianya sendiri. Betul banget kan. Jadinya maka di situ dibilang segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Mau antum 1 orang, 10 orang, 1000 orang gak beriman, Allah gak rugi gitu kan. Allah bisa ganti lagi kok penghuni yang ada di dunia ini. Nah, gitu, seperti itu. Mungkin jadi sekian dari saya. Kalau gimana menurut Ustaz Hajami? Oke, seperti yang tadi kita bahas aja ya. Berarti sebetulnya bukan
Tuhan, bukan Allah yang rugi, justru kita yang rugi kalau kita tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan. Betul. Gitu. Bisa nih dijadiin quotes ya di TikTok ya. Karena itu dari kemudian gitu juga. Lanjut ya, kita lanjut Ya, ke ayat lanjut. ketiga ya. Ayat ketiga. Apa salah satu ibadah ya di dalam Islam itu namanya berjihad, betul gak? Jihad, ya. Tuh. Di bab fikih kita belajar di fikih kelas 4. Itu kan fikihnya masih di bab apa tuh yang di Bulughul Maram tuh kan ada yang di akhir ya babnya. Habis itu di kelas 5 kita belajar ada babul buyu', babun nikah. Habis itu di akhir di kelas 6 itu kita belajar sampai babu jihad. Itu ada babnya sendiri dalam berjihad. Betul. Betul nggak? Tuh. Tapi apa sih itu jihad? Menurut antum gimana? Apa itu jihad? Kalau jihad itu berjuang. Nah, berjuang. Berjuang. Banyak sih Jihad itu perjuangannya. berjuang, berkorban fisabilillah. 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 Di jalan Allah. Di jalan Allah. Mungkin kalau di zaman Rasul itu berjihad kita bisa ikut perang. Perang, ya. Bener gak? Perang Fathul Makkah, perang. Habis itu kalau Ghazwa. di Ghazwa, badunya ada Fatu Andalus. Ya. Ya. Kalau di Islam bahasanya kita bilangnya Fathu ya, Fathu. membuka Membuka inian apa namanya? Kemerdekaan. Kemerdekaan. Membuka ajaran agama Islam kepada orang-orang yang masih tertutup atau kepada daerah-daerah yang masih tertutup dengan pengetahuan agama Islam. ya. Tuh. Betul nggak? Betul. Itu jihad. Walaupun ada yang berstatement ada Allah. lagi dalilnya asyadul jihadul Hawa. hawa, melawan hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Hawa nafsu kalau kita jihadnya perang, hawa nafsu takut mati. Betul nggak? Iya. Hubbud Kalau lagi dunya kalau lagi khauful maut. bulan Ramadan gini hawa nafsu nggak masuk warteg gitu ya. Siang-siang Betul, gitu. Itu hawa nafsu. betul. Harus ditahan, itu jihad ya Iya. ya. Hawa nafsu buat milih daripada tidur mending tadarus. Tadarus. Ya. Masya Allah, soleh sekali. Hawa nafsu ya supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak manfaat gitu. Betul, Iya, karena betul, memang asyadul jihad itu korelasinya ke semua jihad ya. Jihad yang jenisnya perang, Iya. Tuh. jenisnya segala macam. Nah, ada satu jihad gini. Kalau zaman sekarang kan kita nggak mungkin ikut perang dong. Betul. Tuh. Sebetulnya di zaman Rasul juga nggak semuanya ikut perang. Mm-mm. Ada satu golongan yang Allah perintahkan untuk tidak ikut berperang. Ayatnya apa? Allah bilang, "Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah." Dan wa makana di sini adalah manahiyah atau manahiyah artinya tidak. Wa makana dan tidaklah semua orang muslim itu untuk ikut berperang. Jihadnya itu adalah perang. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Nah, mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi? Untuk apa? Untuk memperdalam pengetahuan agama dan memberikan peringatan kepada kaumnya apabila telah Kembali. Jadi ada kategori jihad yang jihadnya itu dalam menuntut ilmu. Ada lagi gimana dalilnya yang kalau orang menuntut ilmu itu fisabilillah hatta yarji'a. Oh, man kharaja. Man kharaja fi talabil ilmi kana fisabilillah hatta yarji'a. Karena salah satu jihad itu adalah menuntut ilmu teman-teman. Gitu. Tuh. Seperti kita berarti mulai awal masuk ke pondok itu di lulus SD ya. SD berarti kita sedang berjihad itu sampai nanti selesai pengabdian, selesai kuliah. Di kuliah juga kita berjihad menuntut ilmu. Tadi kita sempat bahas ada asyadul jihadul hawa. Di dalam menuntut ilmu itu hawanya tuh apa? Malasnya, ngantuknya ngukur mejanya. Tidak memperhatikan guru itu. Iya, itu kenapa suka berat banget ya. Kalau guru udah masuk, ya Allah. Apalagi kalau gurunya datang pas lagi bulan Ramadan pagi-pagi. Wah. Aduh, kayak Itu kayaknya membuat berat teman-teman. Nah, itu salah satu hawa di dalam berjihad Jihad, menuntut ilmu. ilmu. Gitu jadinya. Gimana? Ada lagi yang mau ditambah gimana menurut antum-antum semua dari ayat yang ini nih. Ini surat At-Taubah ayat 122. ayat tertentu. Mungkin dari surat At-Taubah ini juga dari jihad yang kalau misalnya kita sebagai anak gitu kan ngerasa kita berjihad. Tapi di balik layar juga orang tua kita juga berjihad ya Betul nggak? banget. Ketika bapak yang berjihad untuk berangkat kerja, kalau kita pikir-pikir secara logika
bapak nih kalau mau berangkat kerja mikir macet gak gitu kan, mikir ini gak gitu kan. Nah, itu jihadnya bapak. Ibu kalau misalnya pagi-pagi beresin rumah, masak segala macam itu termasuk jihadnya juga. Betul. Gitu kan. Jadi semua komponen yang ada di kehidupan kita semuanya itu berjihad gitu kan. Semuanya adalah ibadah. Ibadah. Betul. Jadi apapun yang kita kerjakan, kita niatkan untuk Allah sebagai Ibadah. ibadah. Jadi ibadah bukan cuman kayak Baca Quran. apa zikir aja gitu kan di masjid. Enggak. Aneh nggak mau aneh mau tarku dunia, aneh mau meninggalkan dunia, udah aneh di atas sejadah ibadah. Enggak. Karena menuntut ilmu adalah ibadah, kita mengajar adalah ibadah, kita memperdalam ilmu. Ini kita ngulik nih, apa namanya? Kita mengkritisi tafsir. mengkritisi Tafsir. pelajaran kita itu adalah ibadah. Gitu. Betul. Ini BTW ini nge-lag di belakang. BTW ini Beda. tidak sesuai ekspektasi yang ini. Padahal pengen ngikutin setup yang api-api gitu ya. Soalnya kita plok ketiplok ini. Gue ketiplak. Apa-apa, enggak apa-apa. Gitu. Boleh. Apalagi kalau lagi Ramadan kayak gini kita ini ya menuntut ilmunya double. Dapat pahala puasa, Dapat dapat pahala mengajar. atau dapat pahala belajar. Kalau Belajar. kita lagi kuliah kita dapat pahala untuk menuntut ilmu tentunya. Gitu. Bagaimana, ada yang mau di-share lagi ya? Tapi gimana sih apa namanya? Sekarang kan sudah hari ke berapa nih kita? Sudah hari ke-12 ya. Hari ke-12. Hari ke-12 gimana nih puasanya? Teman-teman semua gimana nih puasanya di hari ke-12? Enggak gini. Jadi ini kan kita udah 12 hari puasa ya. 12 hari. Aneh. Ini belum lupa-lupa. Kalau waktu kecil kan hari ketiga kayak udah siang-siang udah glok. Enggak, Lupa. hari pertama gitu Hari kan. pertama. Kita enggak dikasih rezeki gitu dari Iya, sekarang udah 12 hari belum dapat rezeki. belum ada rezekinya gitu kan. Makanya, ya. Enggak lupa. Dan mungkin itulah cara Allah itu sayang sama kita gitu loh. Betul. Itulah makanya kan Allah itu kan cara sayangnya Allah kepada hambanya kan beda-beda. Benar Ada yang banget. diberi ujian, ada yang diberi nikmat, ada yang diberi apapun itu. Beda sama manusia. Rasa sayangnya manusia kepada manusia lainnya mungkin diberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang diinginkan gitu. Tapi kalau misalkan memang Allah gitu kan. Kadang gini, kita minta kesabaran gitu. Kita minta kesabaran tapi kita tuh nggak punya ujian. Betul. Ya, kita mau sabar terhadap apa gitu loh. Betul. Maka dari itu Allah tuh kadang suka mengabulkannya dengan hal-hal yang kita yang memang kita tuh mampu gitu. Allah tuh mampu. Oh, kamu minta kesabaran. Ya udah nih, kasih ujian, sabar gak? Kan kalau misalkan lolos ya alhamdulillah gitu. Bener banget. Naik. Maka dari itu kan al-imtihanu yukramul mar'u aw yuhan. Yuhan. Ujian itu apa namanya? Yukrom. Yukramul Ikram. mar'u ya. Apa? Yukramul mar'u itu yaitu Memberi kemuliaan. memberi kemuliaan atau memberi kehinaan. Ketika memang dia itu lolos ya terhadap apa yang Datang kepadanya. ujian-ujian itu ya maka dari dia itu seperti kita gitu kan, kalau kita ujian naik kelas, ujian naik kelas, ujian selesai naik kelas, ujian selesai naik kelas. Betul Ya banget. begitupun sama dengan kehidupan di dunia juga ya. Maka dari itu kita juga jangan menganggap bahwasannya apa yang telah datang kepada kita itu azab lah ya, inian ujian kita nggak habis-habis. Semua manusia kok diuji gitu loh ya, semua manusia diuji. Jangan ngerasa paling tersakiti deh. Tapi setuju banget. Kayak misalnya gini, dulu pernah belajar kan ada hukum tuh ada halal, haram, Haram. mubah, makruh. Makruh. Gitu. Apa contoh apa satu yang diharamkan oleh agama Islam? Makan babi. Makan babi itu haram. Haram. Korupsi. Korupsi haram. Minum khamar itu haram. Korupsi itu haram, lagi rame banget ya kasus korupsi ya. Iya, betul. Saya gak ikut-ikutan Pak, sorry. Dia ya Pak. Nggak Orang apa-apa, memang Depok. korupsi itu harus bantai itu, harus diberantas. Gini loh, gini. Mungkin para koruptor pun nggak bakal ngaku kalau mereka tuh korupsi gitu loh. Betul. Nggak bakal ngerasa. Betul. Kita- Tapi kita- kan tadi korupsi itu hukumnya haram. Minum khamar hukumnya haram. Hukumnya haram. Haram itu apa? Haram itu kalau kita meninggalkan kita Mendapatkan pahala. pahala. Kalau kita mengerjakan kita dapat dosa. Dapat dosa. Ini karena kita kan nggak korupsi atau kita nggak minum khamar lah. Dapat pahala nggak? Jawabannya itu mungkin kalau misalnya yang saya pikirkan ya, jawabannya itu tidak. Karena kita itu tidak, karena tidak ada kesempatan. Betul, karena nggak ada potensi, Nggak ada potensi ujiannya. buat kita kayak gitu. Misalnya nih, kita jadi penjabat misalnya, kita jadi perdana menteri. Di situ ada anggaran cair gitu kan. Nah, itu ada tuh potensi buat haram itu, buat kita ambil. Buat korupsi. Nah, tapi kita malah menolak. Nah, itu Nah, baru pahalanya itu dapat dapat. pahalanya gitu. dapat. Nggak berarti kita seumur hidup nih gara-gara nggak korupsi dapat mulu gitu kan. Betul. Nah Enggak, mungkin itu gitu juga kan. termasuk kepada ayat yang tadi, jihad melawan hawa nafsu. Heeh. Dan hawa nafsu kita terhadap
dunia nih ya kan. Makanya kan harta, tahta, wanita tuh nih bahaya nih. Iya, betul. Betul, betul. Yang pertama kan harta gitu. Karena kalau zaman sekarang ya nggak tahu juga sih dari anak-anak pondok atau yang SMP SMA minim untuk jadi cita-citanya ke dunia politik, betul nggak? Betul. Justru dunia politik diisi sama orang-orang yang istilahnya moderat ya nggak sih? Nggak ada yang dari Islam mungkin ada tapi minim. Kenapa? Karena mikirnya oh nanti korupsi lagi. Padahal kalau kita bisa menahan korupsi itu pahalanya ngalir banget tuh Iya, pasti. besar. Besar banget gitu. Apalagi yang ditahan korupsi 1 kuadriliun gitu kan. Itu lebih besar lagi insyaallah gitu kan. Yang itu saya nggak ikutan. Iya. Itu memang Podcast ujung, langsung ke itu? podcast ujung jurang. Mantap Hebat. Oke. Ya udah, ini udah berapa menit? Udah hampir setengah jam. 20, iya loh, hampir setengah jam lo nggak kerasa ya? ya, Hampir setengah jam kita membersamai kamu semua. gitu. Nggak kerasa ya, abis ini Iya. kita bikin podcast lah ya, Iya. boleh lah ya? Boleh siap. Boleh lah ya. Secara Kayak langsung. seru sebenarnya kalau kita bikin podcast. Kalau kan gara-gara tugas ya. Oke, ya udah. Oke. Terima kasih semuanya sudah menonton. Kalau kata David, Syukran. David Gadgetin gimana? Like video ini kalau anda suka, dislike kalau nggak suka. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Sama. Lu cobain HP lu yang tadi nggak bal? Kita kan biasanya ada ngobrolnya lagi. Ya di sini aja jadi. Oke.